Oke semuanya, sekarang jumpa lagi dengan fotografer hits dan fotografer juara lah. Bertemu lagi dengan Govinda Rumi. Apa kabar Gov? Baik, Mas Hendy, lama sekali kita tidak berjumpa Iya. ya. Mungkin sudah 7 tahun ya. Kita tuh terakhir ketemu itu di Bali. Kalau nggak salah di acara itu nggak sih? Wiki Schoolpedia tuh tahun 2000 berapa tuh? 11. Bener nggak sih? Tiga, 13 atau 13, 2013 ya? 2012 ya. 2012 yang di Bali dulu itu ya? Heeh. Aduh, Govinda Rumi sudah melalang melintang di mana-mana ya. Gimana sehat, Gov? Sehat, sehat. Harus sehat kayaknya Iya, zaman nih sekarang kayaknya ya. emang ini rentan-rentannya kita nih ya. Selain rentan dengan job, maksudnya job para fotografer sepi, kita juga harus jaga kesehatan nih, Gov. Di Bali gimana Iya, daerah bener banget. COVID gimana Di, nih? Bali itu unik. Jadi daerah turisnya kayak kota hantu. Oh gitu. Tapi daerah perkotaan, Hah? perkotaan lokal rame kayak biasa. Rame ya? Jadi bingung nih penyebarannya kayak kayak gimana ya? Nggak Hmm. ngerti juga sih. Kayak nggak Oh, menganggap remeh mungkin ya. iya sih, ya biasa warga Indonesia Mm, kesadarannya belum penuh gitu ya. iya. Terus kalau kerjaan gimana Gov selama COVID ini? Banyak yang cancel, reschedule? Eh, Reschedule tapi kayaknya bakal cancel sih. Soalnya emang kalau Bali sendiri kan kita emang bergantung banyak kepada wedding luar negeri. Hmm. Jadi ketika orang jauh, maksudnya orang takut terbang ke Bali ya, atau enggak pemerintah nggak buka gerbang untuk ke Bali, gimana mau kita dapet job? Iya sih. Jadi beruntunglah Mas Hendy yang masih Lokal, lokal, ya. lokal kemungkinan besar dapat jobnya masih lebih tinggi lah. Akhir tahun mungkin masih dapat. Kalau di Bali Harus ada mungkin recovery dulu kayaknya. iya, recovery dulu. Kayak di Oh, mana-mana kalau tourism memang yang kena dampak ya hmm. tourism, dan aku fotografer wedding yang berharap banyak pada tourism. Jadi memang Iya sih. agak beda kita di Tapi situ. memang segmen pasarnya dirimu di Bali berapa persen nih Hmm. antara wedding lokal sama wedding internasional di dirimu berapa persen kira-kira? Buat aku pribadi, orang yang hire aku Hmm. emang tinggal di Bali. Hmm. Dalam setahun mungkin aku cuma dapet 2-3 wedding doang. Dalam setahun itu ya. Sisanya terbang ke sisanya terbang ke Bali, mau antara interlokal, internasional, pokoknya Oh nggak ada gitu. yang tinggal di Bali. Iya, jadi kebanyakan emang Oh, dari luar. oh Jadi dengan gitu. masa-masa begini ya kena dampak seperti Iya Mas Andi iya. bilang tadi. Tapi Gov, selama air ini lah ya, job motret Iya. weddingmu mayoritas lebih ke arah mana nih? Prewed, wedding atau yang lain? eh aku mungkin nggak sebut private lah, couple session lah. Aku lebih Couple banyak session ya ya motoin, ngomongnya ya. ya biar lebih enak ngomongnya couple session. Iya, couple session aku 50-50 ya. Dulu mungkin Hmm. cenderung lebih banyak wedding, tapi mulai ke sini aku ngerasa lebih bebas aja motret couple session yang tidak terburu-buru oleh Hmm. waktu. Kalau misalnya di wedding kan kita motret itu gimana ya, kalau foto Ya. couple sessionnya dalam wedding tuh paling cuma 15 menit, 30 menit, Hmm. jadi kayak Hmm. benar-benar buru-buru gitu. Gimana cara kita biar kreatif dalam waktu sesingkat mungkin. Oke. Jadi mungkin awal-awal tuh seru tuh, cuman Hmm. lama-lama kesini kayak seruan kalau Couple tenang, session. banyak waktu. Nah, Iya, lebih banyak waktu. tapi mungkin tergantung juga sama style atau karakter si fotografer itu mungkin juga ya, Gov ya. Iya, iya memang. Hmm. Kalau aku wedding, kalau emang dapat couple yang tidak mau dipose sama sekali, aku malah happy. Malah Jadi happy nggak ya. terlalu mikir. Hmm. Iya, soalnya kalau mereka ada ekspektasi, aku mau foto keren dong, Nah, foto couple yang keren. Cuman tapi dikasihnya cuma 10 menit. Itu kayak iya. PR mending nggak banget usah, ya. tapi aku fokus candid gitu. Hmm. Aku lebih suka yang kayak gitu sih. Oke. Kamu motret dari tahun berapa sih, Gov? Kalau boleh tahu, start motret wedding 2010. 2010 tuh ya profesional 2010. kan? Maksudnya udah mulai terjun di sana udah. Iya, Oke. Basicmu apa, udah Gov? profesional. Sebelumnya. Aku graphic design, graphic design. Oh, oke. Jadi masih ada nyambung lah Iya. ya. Mm. Oke Tapi lah. nggak pernah kerja jadi graphic designer. Jadi pas kuliah langsung dulu magang sama Gus D. Oh, bareng Gus Semester D. Bos Gus D tuh Iya, ya. semester 7 aku magang, Hmm. terus semester 8 aku bikin sendiri. Oh, oke. Itu udah Iya, jadi langsung nggak pernah job wedding job tuh langsung. pertama.
Langsung wedding? Iya, job pertama wedding. Iya. Wih, luar biasa Govinda memang ya. Jadi work experience-ku nol sih selain wedding. Terus habis itu lu motret terjun tahun 2010, langsung motret wedding, sendirian waktu itu langsung terjun. Sama Bonjo, Oh, kalau bareng masih inget Bonjo ya dulu Bonjo. ya. Bonjo emang sekarang Iya, masih bikin motret ya? berdua. Masih, cuma sekarang lagi jualan rendang masa-masa corona gini. Iya memang begitu. Fotografer memang Iya, kreativitasnya untuk saat-saat ini harus diuji memang, Gov. iya, bener banget. Bener kan? Dari Iya, iya. 2010 motret wedding gitu ya. Itu style yang dirimu mulai di tahun 2010 Iya. sampai sekarang. Ada perubahan gak sih? Maksudnya dalam karakter potret dirimu, terus dalam menghandling klien. Kalau dulu itu belum kayak sekarang masalahnya ya lebih kayak general aja lah pada saat itu. Kalau sekarang udah punya prinsip. Itu gimana jalan ceritanya nih, Gov? Kalau dulu sih saya sama Bonjo lebih kayak itu, kayak tukang sate lah, Mak. Nerima duit, ngolah fotonya sendiri, post production sendiri, Oke. terus email klien sendiri. Sekarang dengan adanya tim ya mungkin lebih terbantu lah. Jadi dulu kayak benar-benar berhubungan langsung sama klien. Sekarang kita ada beberapa relationship manager yang kontak sama klien. Jadi fotografer ya emang fokus untuk bikin foto yang bagus aja. Sedangkan untuk masalah yang non teknis, masalah yang lebih ke business side, udah ada orangnya, udah orang yang untuk menghandle itu. Nah untuk foto sendiri, mungkin keywordnya masih sama ya. Mungkin keywordnya lebih kayak kita fotonya candid, creative portrait, foto yang lebih out of the box, spontan. Cuman dengan berjalannya waktu mungkin foto kita makin rapi, makin terstruktur, makin tahu cara penyampaiannya lebih enak diterima masyarakat. Kalau awal-awal kan dulu bener-bener liar kan, mau apa aja kita foto. Sekarang kita udah tahu kalau mau wedding, oh ya kita mau fotonya seperti ini. Udah Jadi tahu yang lah lebih ya, kreatif, kreatif tapi tetap lebih tahu arahnya. Oh dulu misalnya kalau foto makeup bisa 100 foto makeup doang. Sekarang paling cuma 3 foto, 4 foto, cuma gini doang kan. Jadi lebih ngerti gitu loh. Mana sih yang penting sebenarnya, emang orang perlu foto makeup sebanyak itu. Itu sih contohnya. Berlama-lama bangun lebih pagi gitu ya, lama-lamaan di kamar makeup. Benar-benar itu kalau kita dulu-dulu memang kayaknya itu keharusan banget ya motret makeup di awal berlama-lama. Kalau sekarang udah tahu ya yang mana yang porsinya yang lebih apa ya, yang kita membekas lah untuk seorang klien ketika kita dipotret gitu ya. Luar biasa. Ya mungkin itu kayak pengalaman sih, kan kita tanya perbedaannya apa. Dengan begitu banyak pengalaman 10 tahun jadi lebih bisa memilah-milah kita pakai buat foto apa gitu. Iya betul. Tapi berarti memang benar ya, sebuah foto itu memang berhubungan dengan rasa dan pengalaman ya, Gov ya. Iya, benar banget. Benar. Lalu sekarang bisnis lo sampai sekarang emang full di fotografi ya, Gov? Ya ada lah kafe kecil-kecilan di Bali, gitu. Cuman emang main income tetap foto sih untuk saat ini. Ya. Untuk sampai saat bulan lalu sih, bulan lalu. Ini nggak tahu sih bulan ke depan nggak tahu. Tapi masih jalan ya sampai sekarang ya, dengan kondisi sekarang. Mas, enggak, udah kayak gimana? Kita nggak ada job baru sih, maksudnya nggak ada yang masuk. Jadi memang masa-masa susah ya. Tapi bukan cuma saya sendiri, maksudnya teman-teman fotografi di Bali mau Mas Hendy coba tanya Gusde juga, dia juga pasti struggling juga sekarang dengan hal-hal seperti ini ya. Dengan corona ini. Dengan kondisi seperti ini, Gov ya, kan diri lu main jobnya adalah bisnis foto nih ya. Dengan kondisi seperti ini, menurut seorang Govinda Rumi nih ya, penting gak sih seorang fotografer itu juga punya bisnis di luar jalur ini, menurut lo? Gimana ya, kalau menurutku kalau baru mulai mungkin sebaiknya fokus. Jadi mungkin 5 tahun pertama itu memang harus curahkan energi kita
di foto. Jadi itu masa-masa kritis di mana kita berhasil atau tidak sebagai wedding photographer. Tapi setelah itu mau bisnis samping udah bisa, soalnya kita udah tahu sistem kerja kita gimana. Jadi nggak nyoba-nyoba lagi. Kalau kita dalam masa coba-coba, tapi mau bisnis lain nggak fokus. Kamu jadi wedding photographer setengah-setengah, saya juga setengah-setengah gitu. Maunya jadi apa? Jadi emang harus satu yang kuat dulu gitu. Menurut saya gitu sih. Tapi emang untuk di masa seperti ini, jadinya mau nggak mau kita mengesampingkan lah wedding photographer dan menggali otak mau bikin bisnis apa. Betul. Dan kebanyakan kalau di Bali sih banyakan bisnis makanan ya. Akhirnya ke sana ya, yang orang lagi butuhkan saat ini gitu ya. Iya. Soalnya kalau kita lihat masa kayak kalau emang masa susah orang nggak mikir fotografer sih. Mau sekeren apapun, misalnya aku misalnya kalau aku udah 10 tahun sama yang 2 tahun, kita sama-sama nggak ada job, jadi sama-sama kena semuanya ya, gitu. Betul. Nggak memandang apa ya, foto keren, foto bagus, servisnya bagus, udah nggak ada gunanya gitu loh sekarang. Nah, ini kalau kita ngomongin tentang foto ya, Gov, kan dirimu udah 10 tahun. Sekarang udah umur berapa nih, Gov, dirimu? 29. Sekarang 29. Ya, masih muda ya ternyata ya. Ya beda tipis lah sama aku, beda tipis. Beda lah, beda berapa? Beda aku berapa masih bulan 28 ya? lah. Enggak. Lo masih 29 ya, dengan kondisi fisik ya sekitar ya anggaplah mau menuju 30 ini. Ada bayangan nggak sih kira-kira dirimu motret seperti ini? Ada bayangan sampai berapa tahun lagi motret dengan kondisi kayak gini? Kayaknya nggak tahu ya, aku ngerasa 10 tahun tuh waktu yang lumayan lama. Mas Hendy motret berapa lama udah? Sama sih, hampir 10-11 tahun lah sama kayak kamu. Ya, sekarang juga jadi YouTuber kan? Enggak lah, YouTuber tuh cuma sampingan. Kan sama seorang Govindar Rumi, buset. Iya. Dari Oktober 2 tahun lalu ya? Iya. Keren. Iya sih, aku sebetulnya gimana ya? Rencananya memang setelah ini mau ngurangin job, kayak mau coba untuk explore hal-hal lain, karena seperti yang Mas Hendy tahu, saya kan nggak pernah punya kerjaan lain gitu. Jadi saya pengen explore potensi-potensi lain. Cuman ternyata dengan corona ini, dengan masa ini dipercepat gitu. Berpikir itu semakin cepat ya? Iya, kayak dulu kayaknya bulan Desember, November kayak aku bakal mikir deh mau ngapain. Sekarang bulan Maret udah mulai mikir mau ngapain nih. Jadi ya gimana ya, kayak aku ngerasa 10 tahun waktu yang cukup lama dan gimana ya, kayak aku masih ya tergolong muda lah, 29, aku pengen mencoba hal-hal yang lain sebetulnya. Masih banyak hal baru yang bisa kamu explore ya dalam umur segini sebenarnya kan ya. Iya, sebenarnya kayak dulu misalnya aku wedding, let's say 30 sampai 50 wedding setahun, mungkin aku mau cut, mungkin sebulan 1 aja gitu. Tapi ada kesempatan untuk mengeksplor hal-hal lain. Betul. Ya sekarang jadinya 0, jadi ya oke. 100% kalau sekarang ini kayaknya menuturkan di luar hal foto. Ini kerjaan tapi ada karyawan ya, Gov, diri lo? Ada. Ya itu memang makin tambah pusing ya dengan kondisi seperti ini, Gov, ya pastinya ya. Iya, jadi sebetulnya sangat disayangkan. Jadi ini masa-masa kita tidak bisa memprediksi apa-apa gitu. Betul. Mau kan perusahaanku Teralogical mau lanjut atau enggak juga kita nggak tahu gitu. Kalau dalam 10 bulan ke depan nggak ada kerjaan, mungkin wedding industri di Bali mati sih menurut saya. Jadi mungkin ya emang nggak ada. Jadi nggak tahu nih gimana. Ya ini imbasnya memang efek domino ya. Semuanya juga pasti kena sih dalam hal seperti ini. Dan mungkin pertanyaan terakhir nih, Gov, sebelum kita tutup video kali ini ya. Seorang Govindar Rumi ketika COVID ini berakhir, apa sih hal pertama kali yang pengen lu lakukan, Gov? Ternyata aku sempat mikir kan tadi yang aku bilang, kayaknya motret wedding kayak udah cukup deh. Tapi kayaknya aku kangen motret itu, kangen motret couple session, kangen motret wedding. Akhirnya ya. Padahal baru 2 minggu nggak motret gitu. Oh iya.
Iya. Wah, luar biasa, Gov. Jadi itu ya kayak COVID kelar ya pingin aja sih motret lagi. Tetap ya. Ternyata masih memang motret ya. passionnya di situ. Passionnya gitu. situ memang udah passion mau kondisi kayak gimana. Ya apalagi dengan kondisi ini kita akhirnya jarang melakukan aktivitas tersebut, akhirnya ya pengen melakukan lagi. Yes, luar biasa. Gov, YouTube-mu apa, Gov? Channelnya? Govinda Rumi. Govinda Rumi ya. Govinda Rumi. Teman-teman semua yang lagi nonton video ini, kalian bisa dimunculin sini ya. banget ya channelnya Govinda Rumi. Gak usah di subscribe, dilihat aja sih. Paling ntar juga subscribe sendiri. Iya, kalau suka subscribe, kalau nggak suka ya tutup aja. Yes, luar biasa. Sukses ya, Gov, buat bisnisnya. Semoga COVID-19 ini juga segera berakhir, masa-masa pandemi ini, agar kita bisa kembali normal lagi kehidupannya. Sekali lagi thanks banget, Gov, sudah gabung di video ini, udah ngobrol bareng sama saya. Sekali lagi sukses buat bisnisnya. Thanks for watching. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.